Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class, how are you today? I hope you're always fine and happy. Today we are meeting again in English class with me, Muhammad Taufikur Rahman. Today we are going to talk a new topic. And this topic is very familiar with you all, especially with those who deal with Instagram and Facebook. Pada hari ini kita akan mendiskusikan topik baru yang sangat familiar sekali dengan kalian, khususnya bagi kalian yang sering menggunakan media sosial Instagram dan Facebook. Ada yang tahu apa itu? Yap, itu disebut dengan caption. Oke. Istilah caption bukan hal yang baru lagi, ya. Kalian sudah sangat familiar sekali, tapi mungkin yang kalian pahami adalah caption di media sosial. Bagaimana caption di dalam dunia nyata? Oke, dan itu akan kita diskusikan pada hari ini. Oke. In this meeting, we have 7 purposes of learning. Pada pertemuan ini, kita akan memiliki 7 tujuan pembelajaran. Artinya, tujuan-tujuan ini harus kalian kuasai nanti setelah pembelajaran ini selesai. Number 1, mengidentifikasi beberapa caption. I will show you some examples of caption and I want you to learn how to understand them. Oke. Bapak nanti akan menunjukkan beberapa contoh caption dan Bapak ingin nanti kalian mempelajari bagaimana cara memahami caption-caption tersebut, ya. Number 2, menirukan guru membacakan caption dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. So, we will read together some caption. I'll show you later. Dan nanti di sini nanti kita akan membaca bersama-sama beberapa caption yang akan Bapak tunjukkan nanti. Number 3, menganalisis unsur-unsur caption dan kemudian menerapkannya untuk menganalisis beberapa caption lainnya. Number 4, menganalisis caption dan membacakan tabel caption yang telah disediakan. Number 5, mengumpulkan foto tentang lingkungan dari internet. Number 6, membuat caption tentang lingkungan. Number 7, menyajikan captionnya dengan cara divideokan dan mengumpulkannya. Okay, that is 7 purposes of our learning today. Itulah 7 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan setelah selesai nanti, kalian harus mampu menguasai ke-7 tujuan ini. Okay, what is caption? Now let's talk about caption in Instagram or Facebook. Apa yang kamu ketahui tentang caption dalam Instagram atau Facebook? Ya, biasanya kita mengetahui caption dalam Instagram atau Facebook itu adalah keterangan dari sebuah gambar atau video yang kita share atau post pada Instagram atau Facebook. So, what is the real definition of caption? Jadi, apa sih sebenarnya definisi caption tersebut? Okay, now let's check it out, ya. What is a caption? A caption, also known as a cut line, is a text that appears below an image. Sebuah caption juga dikenal dengan istilah cut line, adalah sebuah teks yang muncul di bawah sebuah gambar. Oke, ya. Most captions draw attention to something in the image that is not obvious, such as relevance to the text. Kebanyakan caption menarik perhatian kepada sesuatu yang ada di dalam gambar yang tidak jelas. Nah, jadi caption itu adalah untuk menunjukkan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang jelas saja, seperti relevansinya terhadap teks. Ya, maksudnya adalah relevansinya dengan artikel mungkin, ya, kalau di koran. Captions can consist of a few words of description or several sentences. Caption bisa terdiri dari beberapa kata deskripsi atau mungkin beberapa kalimat. Along with the title, lead, and section headings,
Captions are the most read words in an article, so they should be succinct and informative. Ya, caption itu biasanya muncul bersamaan dengan title, lead, dan juga section heading. Tapi yang paling banyak dibaca orang itu adalah caption dari sebuah gambar pada sebuah artikel. So, they should be succinct and informative. Maka yang namanya caption tersebut harus bersifat succinct, ringkas, dan informatif ya. Oke. Jadi ingat sifatnya caption harus succinct and informative ya. Oke. What are forms of caption? Apa saja bentuk-bentuk caption tersebut? Caption include a short title or heading of an article in a magazine or newspaper. Caption itu meliputi judul ya atau heading dari sebuah artikel di majalah atau di koran. Okay. Words shown on a cinema or television screen to establish the scene of a story are also called captions. Kata-kata yang muncul di layar televisi kita atau di bioskop untuk menetapkan ya adegan sebuah cerita itu juga disebut dengan caption. Nah, jadi pengertian caption atau bentuk caption itu sangat luas ya, tidak hanya sekedar deskripsi atau mungkin penjelasan yang muncul di bawah gambar ya atau pada suatu gambar. Tapi dalam hal ini kata-kata yang muncul di layar televisi kita pun juga disebut dengan caption. Caption can also be inserted below or above charts, figures, graphics, and tables. Caption itu bisa dimasukin di below, bawah, or above, atau di atas charts dari sebuah carta, figures, grafik, dan tabel. Ya. Nah, jadi bisa letaknya caption tidak harus di bawah, tapi juga bisa di atas. Ya. Tergantung di mana kita bisa meletakkannya gitu ya. Oke, what are criteria for a good caption? Apa kriteria untuk sebuah caption yang baik? There are two criteria for a good caption. The first, a good caption clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Sebuah caption yang bagus itu mengidentifikasi subjek dari gambar tanpa harus merinci yang sudah jelas gitu ya. Oke. Kemudian next is it is succinct. Ingat sifatnya harus succinct, ringkas. It establishes the picture's relevance to the article. Caption itu membangun relevansi atau hubungan gambar dengan artikel dalam sebuah koran atau majalah ya. Provide context for the picture, dan caption tersebut harus menyediakan konteks yang sesuai dengan gambar tersebut terhadap artikel. Dan yang pasti, draw the reader into the article. Yang namanya caption itu menarik pembaca untuk membaca artikel tersebut. Oke ya. Oke, now let's have a look to some pictures with some captions ya. And here I want to guide you how to understand a caption of a picture. Di sini kita akan mempelajari beberapa caption, beberapa gambar dengan captionnya dan bagaimana cara memahaminya. Ya, task 1. Observe these pictures and photos. Observasi atau amatilah gambar-gambar berikut dan foto-foto berikut. Pay attention to what they say. Perhatikan apa yang dikatakan. What are these pictures and photos trying to say? Apa yang ingin dikatakan oleh foto dan gambar-gambar tersebut? Ya, fill in the table to help you understand them better. Lengkapi atau isilah tabelnya untuk membantu kamu memahami maksud dari caption tersebut. Oke. First picture. Gambar pertama. Di sini di sampingnya ada table, dan table tersebut dari dua kolom ya, kolom element and description.
elemennya terdiri dari content, isi, purpose, tujuan, target readers, target pembaca, karakteristiknya, kemudian type of the text, tipe teksnya. Nah, oke. Let's have a look to the picture. Okay. In the picture we can see a man, yeah, going upstairs, and above the picture we can see a caption. Pada gambar ini kita melihat seorang laki-laki menaiki anak tangga, dan di atas tersebut ada sebuah caption yang berbunyi, "A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard works." Sebuah impian tidak datang melalui keajaiban. Ia memerlukan keringat, determinasi, atau tekad dan kerja keras. Nah, sekarang mari kita analisis. Apa kontennya? Kontennya adalah how to achieve a dream. Ya, kontennya adalah how to achieve a dream. Purpose-nya to remind people to work hard to achieve a dream. Target readers, target pembacanya siapa? Public, masyarakat. Karakteristik dari caption tersebut apa? Wise words, kata-kata mutiara. Kemudian type of the text, tipe teksnya itu apa? Apakah hanya sebuah frase atau kalimat atau deskripsi? Ya, di sini bersifat deskriptif, ya. Oke, this is an example. The next picture, I want you to explain this element in the description. Ini adalah sebuah contoh. Pada gambar-gambar berikutnya, Bapak ingin kalian menjelaskan gambar dan captionnya, yaitu dan captionnya yang di dalam tabel. Oke. Let's read together the caption. Kita baca captionnya bersama-sama, ya. Don't give up. The beginning is always the hardest. Life rewards those who work hard at it. Oke. Silakan nanti kalian analyze content, purpose, target readers, characteristics, and type of the textnya. Ya, we go to the next picture. Ya, ini ada a photo. Ya, a photo, a boy, a kid, ya, a kid. COVID-19 calls for partnership. Oke, COVID-19 calls for partnership. Oke, kalian analisis juga. Okay, next. Okay, this photo, perhaps it is on a flat, ya, in a city. Foto ini mungkin ada pada sebuah kondisi banjir di sebuah kota, ya. Dan foto ini Bapak ambil dari portal BBC, yaitu portal berita British Broadcasting, yang reporternya adalah Karisma Faswani. Okay, the BBC's Karisma Faswani. Captionnya, roads that have turned into rivers. Oke, ya. Roads that have turned into rivers. Jalanan yang menjadi sungai. Oke. Silahkan di-analyze tentang content, purpose, target readers, characteristic, and type of the textnya. Oke, well, this is a picture of a chart or graphics, and I want you to analyze too. Silakan dianalisis. Captionnya, grafik nilai ulangan harian kelas 10 multimedia, ya. Oke. Ya, dan di sini juga ada caption-caption lainnya. Silakan kalian pahami. Oke, this is a photo of two cats. Ini adalah foto dari dua cats, ya. And the captionnya sangat satu kata saja, yaitu friendship. Oke, ya. Silakan. What does this photo want to tell? Kira-kira menurut kalian foto ini ingin mengatakan apa kepada kita? Ya, please analyze this. Ya, please analyze them. Silahkan analisa semua foto-foto dan gambar-gambar tersebut. Oke, task 2. Find a picture of nature. Write your own caption to describe the picture. Ya, pada task 2 nanti kalian Bapak minta untuk menemukan gambar alam
atau mungkin lingkungan ya. Lingkungan terserah mau lingkungan rumah, lingkungan sekolah atau lingkungan alam. Kemudian setelah itu write your own caption to describe the picture. Tulislah caption kamu untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Oke ya. Terserah mau misalnya save meratus atau apa gitu ya, nanti caption terserah. Silakan find out a picture of nature or your environment. Silakan mencari gambar nature atau mungkin your environment, lingkungan kamu, yang pasti ya, yang berkaitan dengan alam. Oke. Task 3 reflection. Reflection itu kita bisa artikan dengan introspeksi ya. Setiap pembelajaran Bapak, biasanya Bapak ingin kalian melakukan refleksi. In this task, I want you to do reflection. I want you to ask yourself the following questions to know your learning progress. Bapak ingin kalian mempertanyakan kepada diri kalian 6 pertanyaan ini untuk mengetahui apakah kalian benar-benar memahami pelajaran yang kita diskusikan hari ini ya. Question 1, do you know why people write captions? Apakah kamu tahu mengapa orang menulis caption? Question 2, where do you usually find captions? Di mana kamu biasanya menemukan captions? Question 3, what can make people understand the messages in captions? Apa yang membuat orang bisa memahami pesan-pesan dalam caption? Number 4, question 4, do you know how to write text accompanying caption? Apakah kamu mengetahui bagaimana cara menulis caption? Number 5, or question 5, what can you learn from this chapter? Apa yang bisa kamu pelajari dari bab ini? Question 6, do you have any difficulties in understanding and writing captions? Apakah kamu memiliki atau mendapati kesulitan dalam memahami dan menulis caption? If you answer no to any of the questions above, please discuss it with your friends or consult it with your teacher. Jika kamu menjawab no pada salah satu pertanyaan ini ya, dari 6 tersebut, maka silahkan tanyakan kepada kawan yang memahaminya atau silahkan hubungi saya secara langsung. Well, that's all for today. And let's close our lesson today by reading Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. May Allah always bless and protect us. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.